Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar siswa-siswi sekalian. Salam pembelajaran dari rumah. Materi kita hari ini masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi sebelum kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, kita harus tahu proses pertumbuhan dimulai dari perkecambahan oleh biji. Perkecambahan itu sendiri definisinya secara singkat munculnya tanaman kecil dari dalam biji. Dimulai dari proses fisika yang disebut dengan imbibisi yang dilakukan oleh biji. Penyerapan air oleh biji disebut dengan imbibisi. Prosesnya contoh sama seperti tisu, kita simpan di dekat air, kemudian lama-kelamaan tisu itu akan basah dengan sepenuhnya. Nah, penyerapan seperti itu disebut dengan imbibisi yang dilakukan oleh biji. Perkecambahan, kemudian munculnya tunas baru yang disebut dengan plumula. Ini akan membentuk calon batang. Kemudian yang akan membentuk calon akar disebut dengan radikula. Radik itu artinya perakaran. Nah, kemudian yang membungkus biji ini disebut dengan testa, atau lebih kalau kita lihat pada tanaman kacang hijau lebih kepada melanin, pigmen yang mengkilat, itu disebut dengan testa. Kemudian ada biji mulai berkecambah. Nah, posisinya di sini. Perkecambahan ini tentunya tidak langsung membutuhkan zat hara, akan tetapi oleh cadangan makanan yang terdapat di dalam kotiledon biji. Baik, kita lanjut. Ada perkecambahan yang pertama epigeal dan ada perkecambahan hipogeal. Perbedaannya seperti apa? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini perhatikan. Perkecambahan epigeal definisi sendiri, kalau kita lihat dari gambar, lihat. Perkecambahan yang diikuti biji naik ke atas permukaan tanah, itu disebut dengan epigeal. Nah, epigeal, biji mengikuti pertumbuhannya ke atas tanah. Artinya, contoh seperti biji kacang hijau gambar di samping. Nah, seperti gambar ini, pertumbuhan kacang hijau tumbuh dan berkembang diikuti dengan kotiledon naik ke permukaan atas tanah. Seiring berjalan waktu dan berdiferensiasi, berkembang akan membentuk satu tanaman yang telah dewasa. Nah, digarisbawahi bahwa perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang diikuti kotiledon naik ke atas permukaan tanah. Lanjut ke hipogeal. Hipogeal, kita lihat gambar di samping bahwa hipogeal memiliki perbedaan. Perkecambahan ini tidak diikuti oleh biji naik ke atas permukaan tanah. Jadi langsung kita bisa bedakan, jika hipogeal, perkecambahan tidak diikuti oleh biji ke atas permukaan tanah. Nah, disebut dengan hipogeal. Kalau epi tadi berarti perkecambahan yang kotiledon naik ke atas permukaan tanah, sedangkan hipogeal tidak. Contohnya apa? Pada tanaman monokotil, yaitu pada jagung. Nah, pada jagung, kalau kita lihat pertumbuhan, biji langsung tumbuh tanpa harus biji mengikut ke atas permukaan tanah. Bisa dilihat pada gambar samping ini. Nah, mungkin sekian untuk perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal. Terima kasih.